Allah Subhanahu wa taala untuk menyanjung, untuk menghormati beliau, kita disunahkan untuk salawat kepada Rasulullah. Bahkan yang melakukan salawat bukan hanya kita yang diperintahkan untuk salawat. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pun memberikan salawat, menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Gitu ya. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Bayangkan, Allah saja juga menyampaikan salawat kepada Rasul. Ada suri tauladan tentu saja ya, setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian berkembang dan seterusnya, dan sampai kemudian ditunjuk sebagai nabi begitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja beliau adalah role modelnya umat Islam nih Ustaz ya, atau suri tauladannya umat Islam. Nah, banyak sekali tentu saja, bahkan kita selalu sampai hari ini mengikuti sunnahnya gitu ya, dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal kehidupan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali sore hari ini dalam acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Pada sore hari ini saya bersama Bapak Ketua DKM Masjid Asy-Syidik, yaitu Bapak Ustadz Ahmad Rahmat Purnama. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita hanya berdua dan biasanya bertiga, sekarang berdua. Edisi spesial apa? Nantikan berikut ini. Sebelumnya mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, dengan usia kita yang sampai sekarang alhamdulillah nikmat yang sangat besar sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat yang tentu saja di tengah pandemi ini ya Ustaz, kita masih bisa diberikan kekuatan untuk syiar tentang Islam di acara ngopi pada sore hari ini, yang alhamdulillah sudah edisi ke-18 nih Ustaz. Luar biasa. Dan juga salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in wa tabi'in, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dimuliakan Allah dan semoga mendapat syafaat dari Rasulullah. Edisi kali ini spesial karena kita akan membahas tentang Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang akan kita bahas? Tetap stay tune di channel Masjid Asy-Syidik Official ini. Pak Ustadz Ahmad, ini lanjut saja ya kita. Kebetulan hari ini kita membahas tentang Maulid, dan kebetulan kita sudah di tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya. Dan kebetulan 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal kelahiran Nabi besar kita, Khotamin Nabiyyin gitu ya, Nabi penutup para nabi, dan tentu saja role model bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia gitu ya. Dengan sunnah-sunnahnya kita ikuti sampai saat ini, yaitu kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam tanggal Masehi katanya sih tanggal 22 April 571 Masehi. Allahu a'lam bishawab. Nah, Pak Ustadz, saya mau menanyakan nih. Yang pertama itu apa arti Maulid ya, atau secara harfiah gitu ya. Arti Maulid itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, seberapa penting nih kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umat manusia di seluruh dunia umumnya, dan khususnya bagi umat muslim itu sendiri. Jadi dulu seperti apa dan bagaimana umat Islam kemudian lahirlah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian jadi seperti apa dan sampai sekarang seperti apa. Mohon dipersilakan Ustaz. Baik. Mohon Pak Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Ya Pak Yunus, terima kasih. Kita bisa bersama lagi, kita bincang-bincang. Kita nggak tahu berapa, ada yang ketiga ya Pak Yunus ya? Iya, ada yang ketiga kayaknya. Ini dia di sini. Kita bertemu. Ya. Baik, Pak Yunus dan pemirsa sekalian, teman-teman sekalian yang menyimak pada acara ngopi pada sore hari ini. Jadi tadi ditanyakan tentang berapa Ustaz? Ditanyakan tentang makna ya, makna maulid gitu, secara harfiah ataupun secara maknawiyah begitu ya. Betul. Jadi maulid ya artinya kan sebetulnya maulid itu kelahiran ya. Gitu. Biasanya kita juga suka mengucapkan selamat kepada orang lain dalam bahasa Arab, selamat milad, maulid atau milad begitu milad, ya. Betul. Seperti itu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disampaikan memang 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal ya. Tadi Masehinya 571 Masehi. Betul. Yang tahun ini 43 Hijriah ya. Itu nanti di tanggal 29 kalau nggak salah bulan Oktober ini. Gitu ya. Ya artinya kelahiran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Memang harus kita akui ya bahwa terkait dengan kelahiran bukan hanya kelahiran Rasulullah, tapi juga kelahiran kita semua. Ini ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, begitu ya, seperti itu. Tentu saja kita tidak akan berpolemik di situ ya. Betul. Kita akui alamiah saja bahwa itu sebuah perbedaan pendapat, masing-masing memiliki hujah masing-masing dengan hal itu. Gitu. Hanya di Arab sendiri ya, tidak ada peringatan Maulid Nabi. Tidak ada malah. Tidak ada. Masya Allah. Ya, di Arab sendiri. Para sahabat juga tidak artinya tidak melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Itu terus dasarnya apa Ustaz? Nah, wallahu alam ya. Memang kalau kita lihat ke dalam hadis nggak ada ya. Betul. Gitu. Tapi ini tuh para ulama sebetulnya, ijtihad para ulama gitu. Intinya apa sih? Kenapa para ulama ya sampai sekarang di Indonesia kalendernya merah ya? Betul. Libur dalam rangka apa? Libur dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa gitu ya? Ini sekali lagi ijtihad para ulama. Tujuannya apa? Nu penting mah ngayakeun acara, gitu ya. Betul. Dan kemudian di situ kita ngaji, betul. Ya, kita kaji ayat-ayat Al-Quran, kita kaji hadis, gitu kan. Masyarakat kemudian berkumpul, diterangkan di situ yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Betul. Nah, yang tadinya tahu menjadi lebih yakin, gitu kan. Betul. Nah, di sini temanya Maulid Nabi berarti mengkaji siapa 5W1H tentang Rasulullah SAW intinya ya seperti itu. Nah jadi kalau ditanya tentang makna ya atau arti dari Maulid itu ya kelahiran Nabi Muhammad SAW gitu. Memang tadi memang ada khilafiyah ya kita ya secara alamiah saja kita secara proporsional kita sikapi begitu ya. Gitu. Jadi yang setuju ya kita berjalan untuk pelaksanaan itu. Yang tidak ya sudah nggak usah dijalankan karena masing-masing juga punya dasar gitu. Nah jadi itu Pak Yunus ya kalau ditanya terkait dengan kelahiran Nabi. Jadi melebar nih Ustaz. Ya. Negara tetangga ada nggak tanggal merah untuk Maulid? Halo, saya tidak memantau juga ya. Kalau alam nih ya di negara tetangga. Yang jelas tentu kalau mungkin yang mayoritas bukan non Muslim ya. Kemungkinan Mesir sih enggak gitu ya seperti itu. Saya belum tahu. Kalau misalnya Malaysia saja Ustaz. Saya nggak tahu nih. Belum pernah nanya nih. Mudah-mudahan ya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan untuk nomor 1 dan nomor 2. Mohon maaf ini hadirin sekalian apabila ada sedikit trouble ya, baik mengenai kualitas gambar atau suara gitu. Ini kebetulan di masjid pas kita mau mulai ada mati lampu ya dari PLN-nya. Semoga tidak berlangsung lama sehingga ini bisa normal kembali. Akan tetapi tidak apa-apa, kita akan tapping ini
Jadi kualitasnya lebih baik lagi. Nantikan di channel YouTube juga ya. Nanti pas ketika sudah diperbarui sama editor dari tim dakwah digital Masjid As-Siddiq, insya Allah semakin membaik gambar dan tata suaranya. Nantikan edisi kami berdua ini di channel YouTube Masjid As-Siddiq Official. Oke, selanjutnya nih Pak Ustadz, ada suri tauladan tentu saja ya. Setelah Nabi Muhammad lahir, kemudian berkembang dan seterusnya, dan sampai kemudian ditunjuk sebagai nabi gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja beliau adalah role modelnya umat Islam nih Ustadz ya, atau suri tauladannya umat Islam. Nah, banyak sekali tentu saja, bahkan kita selalu sampai hari ini mengikuti sunnahnya gitu ya, dalam berbagai aspek, dalam berbagai hal kehidupan. Nah, bisa diceritakan Ustadz, karena kita ini keluarga-keluarga muda nih mayoritas ya di Komplek Gria Winaya ini, suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala keluarga begitu ya, dan bagaimana cara beliau istilahnya memimpin keluarga, mengayomi anak dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi role model bagi kita begitu Ustaz. Silakan. Pak Yunus, jadi ditanya tentang suri tauladan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah sangat, kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin harusnya mencari teladan itu, jangan kemana-mana, sudah ada pada Rasulullah. Hanya masalahnya, sudahkah kita mengenal ya lebih jauh tentang beliau, kepribadiannya bagaimana, kesehariannya seperti apa, seperti tadi disampaikan oleh Pak Yunus, bagaimana dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, bahkan sebetulnya dengan lebih jauh dengan orang yang memusuhi, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Itu memang sedemikian banyak teladannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, banyak yang sudah hafal, yang ini sering disampaikan oleh para ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demikian kata Allah gitu ya. Jadi laqad kana lakum, sungguh ya, dikali dengan kata laqad, sungguh ya, kana lakum, betul, sungguh telah ada ya, pada diri Rasulullah itu teladan yang baik, uswatun hasanah. Bagi siapa ya, liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, adalah bagi orang yang mengharapkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bagi siapa yang mengharap kedatangan hari kiamat. Yang ketiga, bagi siapa? Bagi yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha katsira, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang menyampaikan seperti itu, bahwa ada suri tauladan. Dalam ayat yang lain, ya, dalam surat Al-Qalam ayat 4, ya, Allah, bayangkan Allah saja sampai memuji gitu. Ya, tadi disampaikan telah ada suri tauladan pada Rasulullah. Betul. Kemudian Allah memuji dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu, wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah. Ya. Dan wa innaka, dan sesungguhnya ya, wa innaka la'ala khuluqin azim gitu. Rasulullah Muhammad itu memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur gitu ya. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala untuk menyanjung, untuk menghormati beliau, kita disunahkan untuk salawat kepada Rasulullah. Bahkan yang melakukan salawat bukan hanya kita yang diperintahkan untuk salawat. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat pun memberikan salawat, menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Masya Allah. Gitu ya. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Bayangkan, Allah saja juga menyampaikan salawat kepada Rasulullah. Kita juga diperintahkan untuk melakukan salawat. Salawat itu apa? Penghormatan.
kepada Rasulullah gitu, ya. Kenapa? Tadi sedemikian beliau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang agung begitu ya. Banyak sekali kisah di dalam keseharian beliau begitu ya. Yang memang sungguh luar biasa begitu ya, sungguh luar biasa gitu. Bahkan apa artinya kita sebagai umat Rasulullah SAW ya, harus bersyukur, harus ya lebih banyak bersyukur gitu. Karena apa? Ya, kita sebagai umat Rasulullah, umat yang terakhir sampai nanti hari kiamat gitu ya. Nanti di yaumil hisab, Nabi Adam ya, sampai dengan yang sudah meninggal saat ini sekarang sedang menunggu di alam barzah. Nanti pada saat diadili, yang didahulukan siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak umat Nabi Adam, bukan. Umat Nabi Muhammad dulu begitu. Bahkan Nabi Adam sendiri enggak. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dulu yang dilakukan perhisaban. Saking mulianya. Saking mulianya gitu. Contoh di dalam kehidupan luar biasa banyaknya. Banyak. Begitu ya. Betul. Seperti itu dalam kehidupan keseharian begitu ya. Bagaimana misalnya beliau bergaul dengan Siti Aisyah gitu ya. Dengan kesibukan yang sangat luar biasa, beliau sebagai pemimpin umat, juga sebagai kepala negara, tapi masih menyempatkan diri lari-lari kecil, lomba lari dengan Siti Aisyah dalam keadaan hamil begitu. Sampai akhirnya beliau terhibur gitu, ya kan? Pada saat lari beliau, pada saat beliau belum besar ininya, kehamilannya, lari kalah Rasulullah SAW itu. Pada saat hamil besar diajak lagi berlari, lomba lari. Ternyata duluan Rasulullah, aku juara kata. Dan langkah menghibur Siti Aisyah, begitu ya. Kemudian kita beliau terhadap ada seorang Yahudi, buta, sangat terkenal itu, buta, gitu, miskin, pengemis, gitu kan, seperti itu. Nah itu beliau setiap hari mendatangi pengemis ini, kemudian memberikan makan dan kemudian dikunyah-kunyah dulu gitu, karena itu sudah tua, supaya apa? Supaya mudah ditelan, ya seperti itu. Kemudian diberikan seperti itu. Nah ini padahal si orang Yahudi ini itu yang tidak tahu bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah. Itu senantiasa menjelek-jelekan. Muhammad gila, ya kan? Muhammad gila, gitu. Muhammad sinting dan seterusnya dijelek-jelekan seperti itu. Sampai kemudian beliau ini wafat dan kemudian khalifah ini dilanjutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menanyakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku ini penerus Rasulullah SAW. Aku ingin mencontoh apapun yang dilakukan oleh beliau. Kira-kira apa saja, apalagi dilakukan katanya. Ada katanya. Disampaikanlah bahwa yang tadi setiap hari memberikan makan pengemis Yahudi itu, gitu. Akhirnya sama Abu Bakar lakukan hal yang sama. Belum juga masuk sampai ke mulut, tangannya sudah dikipaskan seperti beda, gitu kan. Nah, ini mah bukan yang biasa, gitu kan? Bukan yang biasa. Kamu siapa? Gitu. Aku Abu Bakar katanya, seperti itu. Nah, yang biasanya menyuapi engkau itu sekarang sudah meninggal. Dan yang engkau jelek-jelekan itu, bahwa dia itu sinting, dia itu gila, itulah yang menyuapi engkau, dan itu adalah Rasulullah SAW. Ini dikisahkan tentang bagaimana orang tidak masuk ke dalam hati yang kemudian apa artinya masuk Islam dan seperti itu. Nah, gitu ya. Itu yang pertama, gitu ya. Yang contohnya. Kemudian kita mengenal kisah tentang seorang Badui yang masuk ke masjid, ya betul, ya kan, terkenal juga ini, gitu. Kemudian ujuk-ujuk kencing di pojok masjid. Itu waktu itu kan ada Umar, Umar bin Khattab. Umar itu dengan perang yang seperti itu sudah mau dipenggal-penggal aja. Gitu. Kata Rasulullah, enggak, biarin, seperti itu. Dibiarkan sampai tuntas Arab Badui tersebut. Ya, kencing di pojok masjid gitu. Dan setelah selesai kemudian beliau sendiri yang mengguyurnya, membersihkan. Sampai bersih, setelah itu baru disampaikan, kemudian disampaikan, wahai fulan,
kamu tahu nggak katanya ini masjid? Nggak tahu katanya gitu. Terus ya ini namanya masjid, tempat ibadah umat Islam dan ini suci, sementara air kencing itu najis. Jadi engkau tidak boleh melakukan hal seperti itu, ya. Gitu. Akhirnya sampai kemudian artinya disampaikan, diberitahu, termasuk juga dilarang, tapi tidak menyakitkan hatinya gitu ya, seperti itu. Akhirnya berbicara terus segala macam. Akhirnya dengan akhlak yang Rasulullah SAW sampaikan, masuk Islam juga. Gitu. Masya Allah. Dan setelah itu menyampaikan, kalau gitu aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Mudah-mudahan engkau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku hanya berdoa kepada engkau, yang ini enggak. Kepada Umar. Luar biasa gitu ya. Gitu. Nah, jadi banyak gitu. Banyak sekali. Ya, ya, seperti itu. Ke keluarga tentu saja apalagi gitu ya. Bayangkan kepada musuh saja ya. Ini sampai kisahnya menarik gitu. Ya. Apa artinya gelar Al-Amin yang dipercaya itu gitu kan, bukan hanya oleh teman, boleh oleh sahabat, boleh keluarga, musuhnya gitu. Jadi ada kasus begini Pak Yunus. Perang ya, pada saat perang. Nah, setelah perang dijeda dulu ya, gencatan senjata gitu. Itu musuhnya itu punya barang berharga, nitipnya kepada Muhammad. Muhammad, aku nitip katanya. Masya Allah. Gitu. Aku nitip ini barang ini katanya. Oh ya udah, sok simpan. Setelah itu kita perang lagi gitu lah. Ini musuh seperti saking amanahnya ya beliau. Luar biasa gitu. Luar biasa, amanah dipercaya luar biasa. Nah, terlalu banyak ya, terlalu banyak gitu. Hanya mungkin kita ya dengan arus informasi yang sedemikian pesat begitu ya. Mungkin boleh jadi kita jadi tidak sempat ya membaca kepribadian beliau. Nah, kemudian mungkin juga boleh jadi yang menyampaikannya kalah menarik dibandingkan dengan teladan-teladan yang lain gitu. Ini tugas kita nih, ya, tugas kita untuk melakukan pencerahan dengan metode-metode yang mungkin digandrungi lah gitu oleh masyarakat ya, yang segmennya juga tentu berbeda-beda. Gitu. Ini dituntut kreativitas gitu. Itu mungkin Pak Yunus ya. Baik Ustaz. Ya. Subhanallah, sahabat muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, ternyata cara untuk kita hidup sebagai muslim yang baik cukup gampang ya sebetulnya dari apa yang dipaparkan oleh Pak Ustadz Ahmad Rahmat tadi, yaitu ikuti apa yang dilakukan Rasulullah melalui sunnah-sunnah beliau. Insya Allah kita itu selamat dunia dan akhirat Ustadz ya. Insya Allah. Jadi karena keteladanan beliau ya sangat banyak sekali, silakan dicari referensi-referensi tentang bagaimana beliau mengawal Islam sampai menjadi sebuah agama yang besar, agama yang rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. Banyak sekali untuk tuntunan kita ya sebagai umat muslim. Tentu saja kita sangat bersyukur bahwa kita sebagai umat muslim mempunyai Rasulullah SAW sebagai panutan kita yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di yaumil akhir gitu ya Ustaz ya, kepada kita sebagai umat muslim insya Allah yang tetap mengikuti sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sedikit pengumuman ini dari tim Digital As-Siddiq bahwasannya Masjid As-Siddiq masih tetap menerima infak dan sedekah untuk keberlangsungan Masjid As-Siddiq dalam hal operasional. Kemudian ada beberapa titik lagi yang memang belum selesai renovasi dan lain sebagainya. Silakan kirimkan infak dan sedekah kaum muslimin wal muslimat kepada rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Masjid As-Siddiq dengan nomor 2818015553. Saya ulangi, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 2818010553. Terima kasih atas infak dan sedekah dari kaum muslimin wal muslimat. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan rezeki yang lebih berlimpah lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa tetap saksikan channel kami di YouTube, kemudian Instagram dan Facebook. Namanya sama semua, yaitu Masjid As-Siddiq Official. Dan terakhir nih Pak Ustadz nih, sebetulnya kalau misalnya kita kaji ya, ini sangat singkat sekali waktunya gitu ya. Kita hanya diberikan waktu on air yang sebetulnya hanya 30 menit begitu.
dan itu sangat-sangat kurang sekali untuk kita mengkaji tentang bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya dari mulai beliau lahir sampai kemudian beliau wafat gitu ya, dan menjadi suri tauladan bagi kita. Akan tetapi saya ingin nih kesimpulan saja dari apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan kemudian apa pesannya kepada kita selaku umatnya gitu ya, dan bagaimana caranya agar kita bisa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Silakan Ustaz closing saja nih. Silakan 5 menit atau berapa lah, silakan. Siap. Ya Pak Yunus, saya menyampaikan ini aja ya, kisah untuk penutup ini. Kisah tuh kisah bukan saya, artinya ya sirah Nabi begitu ya. Betul, sirah Nabi. Bagaimana peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, gitu ya. Itu wafat pada saat dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail, begitu ya. Gitu. Dicabut nyawa oleh malaikat Ijrail. Allahu Akbar, yang beliau merasakan bagaimana sakitnya dicabut nyawa itu, ya. Bahkan kekasih beliau malaikat Jibril saking tidak tegaknya melihat Rasulullah SAW, ya, kekasih Allah ini dicabut nyawa, tidak berani turun, gitu. Yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Ijrail, mana Jibril katanya. Akhirnya Jibril itu kemudian menghampiri dan kemudian memalingkan muka, gitu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Jibril, kenapa engkau memalingkan muka? Apakah engkau jijik kepadaku? Kan begitu. Ya Rasulullah, siapa yang tega? Kekasih Allah merasakan kesakitan dicabut nyawa, katanya seperti itu. Dan dalam kondisi seperti itu, apa yang diungkapkan oleh beliau? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Yang diingat jadi bukan harta, kekayaan, warisan dan sebagainya, tetapi umatku, umatku, gitu. Sedemikian sayang beliau kepada siapa? Kepada umatku. Siapa umatku? Kita, gitu. Bahkan beliau mengungkapkan, merintih kepada Allah, ya Allah, kalau sakitnya dicabut nyawa itu seperti ini, kata beliau, cukuplah aku yang merasakan sakit dicabutnya nyawa ini. Biarlah umatku tidak usah merasakan. Cukup ke aku saja. Sedemikian cintanya Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Pertanyaannya, seberapakah cinta kita kepada Rasulullah SAW? Seberapa upaya kita, ya, secara maksimal mengikuti sunnah-sunnah beliau, ya, yang memang di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, apa? Aduh, saya lupa ya. Intinya bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini adalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin. Bahkan seluruh alam itu baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati. Betul. Gitu. Betul. Ya. Itu ditugaskan seperti itu. Dan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, gitu ya. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi memang apa yang harus kita lakukan begitu ya terhadap sebagai bentuk kita menjadikan beliau sebagai suri teladan kita, tentu saja dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau secara maksimal. Salah satunya apa? Ya kita harus banyak mempelajari ya kepribadian beliau, bagaimana menghadapi keluarga dan ya pada musuh bahkan. Banyak sekali artinya sarana-sarana yang bisa kita pakai. Sekarang ada YouTube ya. Betul. Buku juga banyak seperti itu, dan kemudian secara maksimal kita mencontoh beliau. Betul. Dan sekarang luar biasa ya, banyak sekali umat Islam yang memiliki kesadaran yang lebih gitu ya. Betul. Dengan artinya banyak sekali sekarang lagi bangkit-bangkitnya umat Islam untuk mempelajari lebih jauh tentang al-Islam ini gitu ya. Betul. Dengan secara lebih baik. Nah,
Jadi gitu Pak Yunus, intinya kemudian juga ini sunnah yang juga sering kita lupakan barangkali ya, yaitu masalah selawat. Gitu. Betul. Kemudian salah satunya juga kalau kata Rasulullah termasuk orang yang pelit yang apabila disebutkan Nabi Muhammad atau Rasulullah tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disunahkan apabila kita mendengar kata Muhammad atau Rasulullah dilanjutkan oleh kita dengan sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi gitu ya. Innallaha wa malaikatahi yusholluna 'alan nabi. Selawat kepada beliau. Itu mungkin Pak Yunus ya. Karena waktunya terbatas memang ya. Betul. Ya. Alhamdulillah masuk kaum muslimin wal muslimat. Sampai juga kita di akhir acara ngopi edisi ke-18 pada sore hari ini. Sebelum kita akhiri beberapa hal bahwasannya kita sebagai umat muslim mungkin tidak perlu hikmat ya dalam menghadapi hidup gitu ya. Cukup pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, kemudian tetap mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan tentu saja banyak sekali referensi yang bisa kita dapatkan untuk mempelajari tentang apa itu sunnah Rasulullah SAW, bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu saja itu akan sangat bermanfaat sebagai tuntunan bagi kita selaku umat muslim sampai kita di akhir ayat kita sampai kemudian nanti di yaumil akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW sebagai umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita akhiri dengan ini, mari kita sama-sama bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan solawat nariyah ya, bisa deh bisa ya, maka sampai kemudian kita closing saja ya. Untuk itu terima kasih atas kehadirannya di dunia maya ini, sahabat Wilah kaum muslimin wal muslimat. Edisi ngopi Masjid Asyidik ke-18 ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mana Hafiz nih. Allahumma sholli